Halo guys, kembali lagi di channel Ruang Film. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah alur cerita film menarik yang berjudul Master Z The Ip Man Legacy. Bagi teman-teman yang mengikuti cerita Ip Man 3, tentu akan ingat dengan musuh terakhir sekaligus teman seperguruan dari Ip Man yang bernama Cheng Tingqi. Nah, setelah kalah dari Ip Man, Cheng Tingqi berhenti mengajar kungfu dan memulai lembaran baru dengan sang anak. Bagaimana keseruan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak alurnya. Film ini diawali dengan sebuah adegan di mana terjadi sebuah flashback kekalahan Cheng Tingqi melawan Ip Man. Akibat hal tersebut, Tingqi memutuskan untuk berhenti mengajar Wing Chun dan memulai kehidupan baru dengan sang anak. Namun akibat hal tersebut, Tingqi mulai mengalami kesulitan finansial, hingga akhirnya memutuskan untuk menjadi pembunuh bayaran. Setelah sekian lama bekerja, akhirnya Tingqi mengutarakan niatnya kepada sang bos untuk pensiun. Namun sang bos yang masih tak ingin kehilangan Tingqi, kemudian memberinya tantangan sebelum berhenti. 等陣，而家差唔多7步，你話你拳快啊？ 停手！你頭先就係萬向拳外。既然你決定錢都唔要啦， Dan tentu saja Tingqi berhasil melewatinya. Setelah pensiun, Tingqi memutuskan untuk membuka sebuah toko sederhana. Pada suatu pagi, Tingqi pergi mengantar anaknya ke sekolah. Dia kemudian berjanji akan menjemputnya tepat waktu dan mengajaknya ke restoran untuk makan malam bersama. Karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Scene kemudian berganti, di mana terdapat wanita penghibur bernama Nana yang juga merupakan pecandu narkoba. Akibat kecanduannya tersebut, Nana kini terlilit banyak hutang kepada bandar narkoba yang bernama Sosai Kid. Kid yang sudah kesal karena tak kunjung dilunasi, memerintahkan Nana untuk menghubungi seseorang yang dapat melunasi hutangnya. 今日唔還錢，揾人攞錢過嚟。 Scene kemudian berganti, di mana Tingqi pergi ke sebuah toko mainan untuk membelikan anaknya sebuah hadiah. Di tempat lain, Nana ternyata pergi menemui adiknya yang bernama Julia. Di sana, Kid kemudian meminta Julia agar melunasi hutang kakaknya tersebut. Namun setelah Julia melunasi semua hutangnya, Kid justru menahan mereka dan meminta tambahan uang bunga. 再放低500蚊先走啦，本係還清。 Julia yang merasa dipermainkan tak mau mengabulkan permintaan Kid tersebut sehingga terjadilah sebuah keributan. Saat Julia dan Nana berusaha kabur, tak sengaja mereka menabrak sepeda yang dinaiki oleh Tingqi. Tingqi kemudian ikut campur dalam keributan tersebut setelah Kid dengan sengaja menendang kado yang akan diberikan Tingqi kepada anaknya. Keributan tersebut kemudian berakhir setelah kepolisian setempat datang dan meringkus mereka semua. Kid yang kemudian menyuap komandan polisi bule akhirnya langsung dibebaskan. Sementara itu, Tingqi, Julia, dan Nana akhirnya juga dibebaskan setelah diinterogasi selama beberapa jam. Akibat kejadian tersebut, Tingqi pun terlambat pulang ke rumah. Dengan tergesa-gesa, dia kemudian mengajak Cheng Fong pergi ke restoran yang dijanjikan demi membuat sang anak bahagia. Namun sesampainya ke restoran, sang owner yang bernama Onda Vision mengatakan bahwa restoran tersebut telah tutup. Melihat sang anak kesayangan kecewa, Tingqi pun berusaha menghiburnya dengan memberikan sebuah kado. Wah, happy folk ah!
Setelah itu, scene beralih ke seorang pemimpin mafia narkoba bernama Songan Kwan yang sedang melakukan rapat dengan bawahannya. Dalam rapat organisasi tersebut, Kwan mengutarakan niatnya untuk mengganti bisnis narkobanya menjadi bisnis yang halal. Mendengar hal tersebut, Kit yang merupakan adik Kwan tidak setuju dengan keinginan sang kakak. Namun, karena kalah suara dalam forum, Kit akhirnya harus menuruti keinginan sang kakak tersebut. Selang beberapa hari kemudian, Kit yang masih memiliki dendam kepada Tinci membakar toko Tinci dengan menggunakan bom molotov. Beruntung, Tinci dan anaknya berhasil keluar dengan selamat. Namun Kit yang melihatnya langsung berusaha mengejar Tinci. Tak punya pilihan lain, Tinci pun terpaksa kabur karena mengkhawatirkan kondisi sang anak. Di dalam pelariannya, tak sengaja Tinci bertemu dengan Julia. Dia pun kemudian meminta tolong kepada Julia untuk menjagakan anaknya yang sedang terluka. Dan setelah itu, Tinci pun berbalik untuk mengajar anak buah Kit. Setelah berhasil mengalahkan anak buah Kit, tiba-tiba Tinci diserang oleh Sadi. Tanpa tahu alasannya, Tinci pun berusaha meladeni mantan rekan kerjanya itu. Pertarungan tersebut berakhir ketika tiba-tiba Julia datang membawa Cheng Fong yang tak kunjung sadarkan diri. Mereka pun kemudian bergegas membawanya ke rumah sakit. Setelah Cheng Fong berhasil sembuh, Julia membawa mereka ke rumahnya. Karena bagaimanapun, kini Tinci sudah tak memiliki rumah untuk ditempati. Sesampainya di sana, Tinci bertemu dengan Fu, calon kakak ipar Julia yang juga sedang menjalankan sebuah klub di tempat itu. Awalnya Fu keberatan dengan keberadaan Tinci. Namun dia kemudian memberikan izin setelah Tinci bersedia bekerja di klubnya tanpa menerima bayaran. Pada suatu momen, Tinci teringat akan perbuatan Kit yang telah membakar rumahnya. Hal tersebut membuat dendam Tinci bergejolak dan langsung pergi untuk balas dendam. Mengetahui markasnya dibakar, Kit pun marah dan berencana menyerang Tinci. Namun tiba-tiba Kwan datang dan menghentikannya. Dia kemudian melarang Kit untuk balas dendam dan membuat onar lagi. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga nama baik organisasinya. Keesokan harinya, Kwan datang ke bar milik Fu untuk bertemu dengan Tinci. Dia kemudian menyodorkan cek sebagai tanda permintaan maaf atas perilaku sang adik yang telah membakar rumahnya. Namun Tinci menolak cek tersebut dan mengatakan bahwa dia juga telah melakukan hal yang sama pada markas yang ditempati Kit. Di sore harinya, Fu menyempatkan diri untuk mengobrol dengan Tinci. Di sini, Fu ternyata mengetahui masalah Tinci yang pernah memiliki perguruan Wing Chun dan hampir mengimbangi Yip Man.
Fu yang penasaran kemudian mengajak Tinci latihan tanding. Awalnya Tinci menolaknya, namun dia kemudian meladeni keinginan Fu setelah diserang secara tiba-tiba. 凌空出拳係功夫大技，死仔包啊！我咁大個仔， Setelah dikalahkan dengan mudah, Fu pun berlalu pergi. Singkat cerita, Fu dan Tinci mulai tambah akrab. Dia kemudian mengajak Tinci dan anaknya pergi makan malam di restoran milik Owen. Pada suatu momen, Cheng Fong tanpa sengaja melihat gelang milik Owen yang bergambarkan Batman. Davidson 先生，多謝你嘅安排。哇，黑蝙蝠啊！ Excuse me, have a wonderful time. Sepulang dari restoran tersebut, Tinci melihat warga yang sedang mengkonsumsi narkoba. Tinci pun menghentikannya dan menanyakan asal dari barang haram tersebut. Hingga pada akhirnya, mereka menemukan fakta bahwa Kid dan anggotanya lah yang telah mengedarkan barang haram tersebut. Tak mau barang haram itu semakin tersebar luas, Tinci dan Julia pun mencoba menghentikan pengedar yang beraksi di tempat itu. Scene kemudian berganti, di mana tampak beberapa orang sedang memindahkan narkoba dengan skala besar. Pada momen ini, terungkap bahwa bandar narkoba yang sebenarnya adalah Owen. Dengan sangat hati-hati, dia menutupi bisnis haram tersebut dengan berkamuflase sebagai pemilik sebuah restoran. Tak berserang lama, Kid yang sudah tak mendapatkan dukungan dari sang kakak mendatangi Owen untuk meminta bergabung menjalankan bisnis haram tersebut. Owen pun tak langsung menerimanya. Dia meminta pembuktian dari keseriusan dan kesetiaan dari Kid. Dan di luar dugaan, Kid menembak sahabatnya sendiri di depan Owen. Melihat hal itu, dengan senang hati Owen menerima Kid sebagai anak buah barunya. I admire you. Sementara itu di tempat lain, Tinci menemui Quan untuk memberitahu bahwa adiknya masih terlibat dengan bisnis narkoba. Mendengar hal tersebut, Quan pun meminta waktu dan berjanji akan menyelesaikan hal tersebut. 臭世記喺酒吧街販毒。你俾少少時間我。 Scene kemudian berganti, di mana Nana tampak sedang bertingkah aneh di dalam bar. Dia yang sebelumnya menjadi pencandu narkoba masih belum sepenuhnya bisa lepas dari pengaruh barang haram tersebut. Merasa tak kuat, dia pun pergi keluar dan menemukan sebungkus narkoba. Ternyata, barang tersebut adalah milik Kid yang memang direncanakan untuk menjebak Nana. Kid yang masih memiliki dendam kemudian mencekoki Nana dengan narkoba. Sementara itu, Julia yang sedang mencari keberadaan Nana tanpa sengaja melihat Kid yang sedang tergesa-gesa. Melihat ada yang janggal, Julia pun bergegas pergi ke tempat yang baru saja ditinggalkan oleh Kid. Dan benar saja, dia menemukan Nana yang sedang tergeletak akibat overdosis. Nana pun akhirnya meninggal dunia. Tak terima dengan kematian calon istrinya, Fu yang marah langsung pergi ke rumah Quan bersama dengan Tinci untuk balas dendam. Melihat Tinci akan mengajar sang adik, Quan pun berusaha menghentikannya.
Pertarungan tersebut kemudian terhenti setelah Kwon memotong tangan Kid. Hal tersebut sebagai tanda bukti permintaan maaf. Tak hanya itu, dia juga memaksa sang adik untuk membocorkan tempat penyimpanan narkobanya. Akhirnya barang bukti narkoba milik Kid pun berhasil ditemukan oleh Fu dan dipublikasikan kepada wartawan. Tak ingin bisnisnya diketahui, Owen kemudian menyogok polisi bule untuk menjebak dan menangkap Fu. How will you keep order? Today it's one person, tomorrow you do what I pay you for. Dan benar saja, Fu yang berhasil difitnah akhirnya ditangkap. Sir, heroin. 嗰頭親自帶隊去，唔係港灣嘅。 Namun bukannya dibawa ke kantor polisi, justru Fu dibawa ke hadapan Owen. Dia kemudian disiksa hingga akhirnya meninggal dunia. Pihak kepolisian kemudian menutupi kematian Fu dan mengatakan bahwa ia mati akibat terjatuh dari atas tebing. Namun saat Tinci melihat jasadnya, tak sengaja ia menemukan gelang milik Owen di tangan Fu. Akhirnya Tinci pun yakin bahwa Fu meninggal akibat dibunuh. Singkat cerita, Tinci pun berpamitan kepada anaknya untuk pergi mengajar Owen sekaligus menghentikan peredaran narkoba. Tinci kemudian mendatangi Owen dengan membawa barang bukti. Tak pikir panjang, Owen pun berusaha membungkam Tinci sehingga duel antar keduanya pun terjadi. Heroes die quickly. You Chinese think too highly of yourself. 詠春張天志。 Ketika Owen berusaha melarikan diri, polisi korup dan beberapa anggotanya datang ke lokasi kejadian. Warga yang melihat Tinci akan dibawa langsung memprotesnya, sehingga keributan pun terjadi. Tak berselang lama, barang bukti narkoba ditemukan oleh warga, sehingga polisi korup itu pun kemudian ditangkap oleh anak buahnya sendiri. Di sisi lain, Owen yang berusaha kabur tiba-tiba dibunuh oleh Sadi. Ternyata Kwon telah menemui sang bos pembunuh bayaran untuk menghabisi Owen. Setelah keadaan membaik, Tinci pun pulang untuk menemui anaknya. Dan adegan tersebut sekaligus menutup alur cerita film kali ini. Bagi teman-teman yang menyukai video saya, jangan lupa like, subscribe, dan nantikan alur cerita film menarik berikutnya.